Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai kegiatan bimbingan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Kakak sampaikan bisa dipahami oleh adik-adik semua. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, apa kabar adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau semuanya dalam keadaan sehat, mungkin kita bisa memulai kegiatan kita hari ini ya. Jadi adapun tujuan dari kegiatan layanan kita pada hari ini yaitu yang pertama, adik-adik ini sudah bisa mengenali berbagai bentuk atau jenis gaya belajar dan juga adik-adik ini sudah bisa menata kebiasaan belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing dan juga yang paling penting dari tujuan kita pada kegiatan layanan ini yaitu adik-adik sudah mampu merancang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing seperti itu. Jadi adapun langkah-langkah pada kegiatan kita pada hari ini yaitu nanti kakak akan meminta adik-adik untuk menceritakan kebiasaan belajarnya dan juga nanti kakak akan memberikan sedikit tes dan ada sedikit penjelasan materi terkait topik layanan kita pada hari ini dan nanti ada pembagian LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus adik-adik isi dan yang terakhir itu nanti kakak akan meminta salah satu dari teman-teman menyimpulkan hasil dari apa yang adik-adik pahami dan juga nanti ada lembar penilaian hasil yang harus adik-adik isi seperti itu. Nah, adapun alokasi waktu dalam kegiatan kita pada hari ini kurang lebih sekitar 40 menit. Bagaimana? Apakah adik-adik bersedia untuk mengikuti kegiatan layanan kita pada hari ini? Sedia, Kak. Oke, yang lain? Bersedia. Siap, Bu. Oke, baik. Kalau semuanya sudah sedia, mungkin kakak akan memberikan sedikit ice breaking untuk melatih konsentrasi adik-adik semua. Jadi, kalau kakak mengatakan konsentrasi, adik-adik mengikutinya dengan konsentrasi dimulai. Paham? Paham. Mungkin semuanya bisa on cam terlebih dahulu dan mengaktifkan mikrofonnya. Jika yang tidak terkendala ya. Sudah? Sudah. Baik, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik. Kita ulang sekali lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Ada lagi. Kalau kakak mengatakan halo, kalian mengikutinya dengan membalasnya dengan mengucapkan hai. Kalau kakak mengatakan hai, kalian mengikutinya dengan kata halo. Oke, sudah paham? Sudah. Halo. Halo. Hai, Kak. Hai. Halo. Halo, Kak. Hai, halo. Halo. Halo, hai. Sepertinya semuanya sudah konsentrasi ini dalam mengikuti kegiatan layanan. Jadi pada hari ini adapun topik yang akan kakak sampaikan yaitu terkait ayo kenali gaya belajarmu. Nah, sebelum kita memasuki materi layanan pada hari ini, kakak ingin meminta dari adik-adik semua, siapa yang ingin menceritakan kebiasaan belajarnya? Saya, Bu. Ya, kepada Radito Adawiyah, saya persilahkan. Kalau saya itu, Bu, suka belajar sambil mendengarkan musik.
Oke, kalau Radatul Adawiyah ini biasanya kebiasaan belajar dia itu sambil mendengarkan musik. Nah, Radatul Adawiyah ini sudah tahu tidak kalau mendengarkan musik itu termasuk bentuk gaya belajar apa atau mendengarkan musik termasuk nggak sih dalam bentuk gaya belajar? Sudah tahu atau belum? Belum Ibu. Oke, belum tahu ya. Ada lagi yang ingin menceritakan kebiasaan belajarnya? Nadia, Ibu. Oke, silahkan Nadia. Biasanya kalau saya mau ujian itu, kalau menghafal harus membaca keras-keras supaya ingatannya. Oke, jadi Nadia ini ketika belajar itu harus mengeraskan suara, begitu ya Nadia? Iya, Ibu. Oke, Nadia tahu tidak kalau Nadia itu berbicara atau belajar dengan suara keras termasuk dalam bentuk gaya belajar atau tidak? Tidak. Oke. Kalau belum tahu, Kakak akan membagikan link untuk tes gaya belajar adik-adik semua, ya. Kakak sudah kirim di room chat link Google Form yang mungkin adik-adik bisa isi. Silahkan diisi, saya beri waktu sekitar 5 menit untuk mengisi link tersebut. Silahkan ya, diakses sudah ada, terlihat di perangkat adik-adik, Iya, Kak, sudah ada. silahkan diisi. Bagaimana, sudah selesai diisi? Belum Ibu. Ayo, silahkan diselesaikan dulu.
Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, Kakak minta untuk adik-adik semua memperhatikan, materi yang akan Kakak jelaskan ya, karena Kakak akan menampilkan, slide PPT terkait, materi layanan bimbingan kita pada hari ini. Ya, silahkan diperhatikan ya adik-adik, karena nanti di akhir saya akan minta adik-adik untuk menghubungkan antara tes gaya belajar yang setelah adik-adik isi dengan materi yang telah Kakak jelaskan. Baik, jadi adapun topik layanan kita pada hari ini terkait ayo kenali gaya belajarmu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu. Maksudnya, setiap individu itu pasti memiliki gaya belajarnya masing-masing dalam menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang diterima. Nah, terdapat 3 bentuk atau jenis gaya belajar, yaitu ada yang dinamakan visual, ada yang dinamakan auditori, dan juga kinestetik. Dan yang pertama yaitu auditori. Nah, orang-orang yang memiliki gaya belajar auditori ini biasanya yang memiliki gaya belajar visual biasanya dia belajar melalui apa yang mereka lihat. Beda lagi dengan anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori. Dia biasanya belajar dengan cara apa yang mereka dengar, dan juga jenis gaya belajar kinestetik ini biasanya anak-anak itu belajar lewat gerak dan menyentuh seperti itu. Dan selanjutnya yang pertama yang akan kakak jelaskan yaitu terkait gaya belajar visual. Nah, ciri-ciri gaya belajar visual ini, siswa yang mempunyai gaya belajar visual ini cenderung rapi dan teratur, bicaranya agak cepat, mementingkan penampilan dan pakaian pada saat presentasi, dan juga siswa yang memiliki gaya belajar visual ini dia tidak mudah terganggu dengan keributan, seperti itu. Dia lebih mengingat kata-kata dengan melihat suasana huruf pada kata, tetapi mereka ini sulit menerima instruksi verbal seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kakak jelaskan itu terkait gaya belajar auditori, di mana gaya belajar auditori ini adalah gaya belajar yang biasanya anak-anak mengandalkan pada pendengaran untuk dia bisa memahami dan mengingat karakteristik model belajar seperti ini, benar-benar menempatkan pendengaran seperti menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi ataupun pengetahuan. Nah, next, selanjutnya adapun ciri-ciri gaya belajar auditori itu yang pertama, anak ini mudah terganggu oleh keributan dan dia seakan-akan merasa kesulitan untuk menulis. Dan yang kedua yaitu dia senang membaca dengan suara yang keras,
dan mendengarkan serta cenderung suka berbicara di depan umum. Dan juga yang ketiga yaitu dia menyukai musik atau sesuatu yang bernada dan berirama. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Ya, orang-orang yang bergaya belajar maaf tadi ada sedikit kendala dari laptop saya, jadi saya pindah ke device lain. Maaf ya adik-adik. Nah, saya lanjut. Adapun gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik, di mana orang-orang yang gaya belajarnya kinestetik itu lebih dekat dengan ciri seperti lebih baik ketika bergerak atau berjalan, lebih baik menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara, dan juga orang-orang yang memiliki gaya belajar kinestetik ini dia kesulitan untuk duduk diam dalam belajar seperti itu. Adapun ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik ini, yang pertama itu berbicara dengan perlahan. Jadi orang-orang yang belajar kinestetik itu cenderung lambat dalam berbicara, bukan lambat sih, tapi lebih teratur dalam berbicara. Selanjutnya yang kedua, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak pada saat belajar. Dan yang ketiga, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Dan yang keempat, belajar melalui manipulasi dan praktik. Dan yang kelima, orang-orang yang memiliki gaya belajar kinestetik ini, dia peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh. Selanjutnya, adapun manfaat mengetahui gaya belajar ini, yang pertama, kita bisa memaksimalkan potensi belajar, memahami cara belajar dengan baik, dan mengatasi keterbatasan di dalam proses pembelajaran seperti itu. Dan yang kedua yaitu mengurangi frustasi dan tingkat stres dan mengembangkan strategi belajar, dan juga meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, mempelajari cara terbaik menggunakan otak yang dimiliki oleh setiap individu. Dan selanjutnya yang keempat yaitu mempelajari bagaimana menikmati belajar dengan lebih dalam lagi. Seperti itu. Selanjutnya, adapun tujuan adik-adik ini untuk memahami gaya belajar yaitu bahwa pentingnya memahami gaya belajar ini tidak lain bertujuan untuk menemukan kecocokan antara cara penyampaian informasi dan jenis gaya belajar yang melekat pada diri pribadi adik-adik sendiri. Setiap orang pastinya memiliki gaya belajar yang berbeda dan bisa belajar dengan lebih baik melalui cara-cara yang berbeda. Dengan kata lain, orang ini bisa memahami gaya belajar yang dimiliki adalah cara terbaik untuk memaksimalkan proses belajar. Nah, setelah adik-adik menemukan gaya belajar dan mengetahui metode terbaik untuk membantu dalam belajar melalui gaya itu, maka kita akan terkejut bila mengetahui betapa kita berkembang dengan pesat di dalam proses belajar. Bahkan pada sesuatu sebelumnya, bahkan pada sesuatu yang sebelumnya kita anggap sulit dan rumit seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kakak sampaikan, dan silahkan adik-adik, tadi LKPD yang sudah adik-adik isi itu sudah ada di email masing-masing. Coba adik-adik cek, sudah ada atau belum? Sudah, Bu. Ada? Ada, Bu. Oke, kalau ada, silahkan adik-adik mencocokkan antara gaya belajar adik-adik dengan materi yang telah kakak jelaskan.
Coba dicocokkan, sepertinya kalian ini masuk di bentuk gaya belajar seperti apa. Misalnya di gaya belajar visual kah, auditori kah, ataupun kinestetik. Silahkan dicek ya. Kakak beri waktu sekitar 3 menit untuk cek hasil gaya belajarnya. Jadi di sini adik-adik menganalisis sendiri terkait gaya belajarnya seperti apa, sebenarnya bentuk gaya belajarnya itu apa dari tes yang telah kakak bagikan. Sudah dicocokkan? Sudah, Bu. Sudah. Coba siapa yang berani menjelaskan hasil tes gaya belajarnya dan menghubungkan antara hasil tes gaya belajar ini dengan materi yang telah kakak jelaskan. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Ibu. Ya, saya persilahkan kepada Radato Adawiyah. Jadi tadi hasil tes belajar saya, Bu, gaya belajar saya itu kebanyakan jawabannya itu di B. Berarti itu menurut hasil auditori, dan berdasarkan materi bahwa kalau auditori itu mereka senang membaca dengan suara keras, suka mengandalkan pendengaran dalam mendengarkan materi, dan juga lebih suka untuk mendengarkan musik saat belajar. Oke, baik. Terima kasih, Wiwi. Selanjutnya ada lagi yang ingin menjelaskan hasil tesnya? Nadia mungkin, Bu. Nadia? Sebenarnya tidak terlalu paham mengenai Google Form-nya, tapi kalau mengenai materi yang kakak sampaikan tadi, menurut pemahaman saya dan pengalaman saya, sepertinya saya itu masuk ke gaya belajar kinestetik, Kak. Karena saya kalau mau ujian itu saya sukanya menghafalnya itu saya suka mondar-mandir. Kalau belajar situ saya kayak resah kalau saya tidak menggerakkan sesuatu, Kak. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya atas penjelasan adik-adik semua. Jadi berarti adik-adik ini sudah paham mengenai sebenarnya bentuk gaya belajar yang adik-adik punya atau yang adik-adik ketahui seperti itu. Selanjutnya kakak akan membagikan link lembar kerja peserta didik yang nantinya akan adik-adik isi. Saya akan kirim ke room chat. Nah, kakak sudah kirim linknya. Coba dilihat, sudah ada?
Oke, jadi nanti di dalam LKPD yang sudah kakak kirim, adik-adik diminta untuk mengisi dan di mana adik-adik di sini diminta untuk merancang sebenarnya strategi belajar sesuai dengan gaya belajar adik-adik masing-masing karena kan tadi sudah diketahui semua kan bentuk-bentuk gaya belajarnya masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Kakak beri waktu sekitar 10 menit sampai dengan 13 menit untuk merancang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar adik-adik. Silahkan dikerjakan. Bagaimana adik-adik? Apakah ada kendala dalam mengerjakan LKPD? Oke, baik. Jika tidak ada, silahkan lanjut. Ataukah ada yang sudah selesai? Nggak bisa, bisa. Bagaimana, sudah selesai semua isi LKPD-nya? Sudah. Oke, baik. Jika semuanya sudah mengisi, bagaimana Fikrul? Sudah. Bagaimana adik-adik? Sudah selesai semua diisi LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik, jika sudah semua diisi, baik, bagaimana adik-adik? Coba, apakah ada dari adik-adik yang ingin menjelaskan seperti apa strategi yang akan dilaksanakan ke depannya setelah mengetahui sebenarnya bentuk gaya belajar apa yang adik-adik miliki? Coba siapa yang ingin menjelaskan? Saya, Bu. Silahkan, Fikrul, saya persilahkan, Dek. Jadi tadi sesuai yang instrumen yang saya isi itu kebanyakan
saya memilih jawaban yang bagian C, artinya saya gaya belajarnya itu kinestetik. Nah, untuk strategi, setelah tahu bahwa saya gaya belajarnya itu kinestetik, strategi ke depannya yang saya lakukan untuk proses belajar saya itu seperti mungkin saya lebih banyak melakukan praktek karena saya rasa ketika saya melakukan mengulang sesuatu dengan melakukannya itu saya lebih cepat mengerti materinya, cepat paham materinya ketika saya melakukan praktek-praktek seperti itu, Bu. Mungkin itu, Ibu, dari saya strateginya. Oke, baik. Terima kasih, Fikrul. Jadi itu tadi strategi yang akan dilaksanakan Fikrul ke depannya ya. Jadi semoga dengan strategi yang sudah dirancang tadi dapat memperlancar proses belajar adik-adik di sekolah, di kelas, ataupun di rumah seperti itu. Jadi mungkin kegiatan layanan kita pada hari ini sudah selesai, namun sebelum kakak tutup, kakak akan membagikan link penilaian hasil, jadi silahkan adik-adik isi sesuai dengan kegiatan kita pada hari ini. Silahkan diisi ya, kakak sudah kirim di room chat. Kalau sudah, silahkan on mic. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Jika sudah semua diisi? Sudah. Sudah. Coba ada tidak yang bisa yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Wiwi, saya persilahkan. Jadi berdasarkan materi yang sudah dijelaskan pada hari ini itu mengenai gaya belajar. Gaya belajar itu adalah bagaimana seseorang itu dalam belajar mereka itu bisa bisa memudahkan mereka dalam memahami apa yang mereka pelajari. Gaya belajar terbagi atas 3, ada visual, auditory, dan kinestetik. Di mana visual itu lebih mengandalkan bagaimana melihat gambar ataupun mencatat dengan rapi dan sebagainya. Kemudian auditory itu terkait mendengarkan penjelasan atau mungkin dalam belajar harus dengan suara keras dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada kinestetik. Kinestetik itu bagaimana seseorang belajar dengan menggerakkan misalnya tangannya saat berbicara atau mungkin benda-benda yang dia pegang pada saat mendengar penjelasan. Mungkin itu, Bu, saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Wiwi sudah disimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, jadi itulah tadi materi yang telah kakak sampaikan dan juga berbagai macam tes, adik-adik juga sudah merancang strateginya adik-adik terkait gaya belajarnya masing-masing. Jadi semoga ke depannya adik-adik ini mampu menerapkan strategi yang sudah dirancang ya, agar proses belajarnya bisa lebih maksimal dan materi yang dijelaskan oleh guru-gurunya bisa diserap dengan baik melalui gaya belajar yang sudah adik-adik ketahui. Jadi mungkin itu saja kegiatan layanan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengajak adik-adik berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.
Doa selesai. Baik, terima kasih adik-adik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.